Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan kami menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara secara khusus yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan hari ini. Doa dan pinta kami kepada Tuhan, kiranya kebahagiaan, sukacita, dan panjang umur senantiasa dikaruniakan Tuhan kepada saudara sekalian. Kami juga menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara yang pada hari ini juga masih bergumul oleh karena sakit penyakit dan oleh karena pergumulan dan hambatan tantangan lainnya. Doa dan perintah kami, kiranya Tuhan memberkati dan mengurapi obat dan makanan serta usaha-usaha agar menjadi bagian dan daripada rencana Tuhan untuk memberikan kesembuhan bagi saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 103 ayat 12. Demikian firman Tuhan, sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak hanya sekali atau dua kali, bahkan sering Tuhan berkata bahwa akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena kasih-Nya, dan aku tidak akan pernah mengingat-ingat dosamu. Hal ini menunjukkan bahwa Allah lebih mendahulukan kasih-Nya daripada hukumannya. Bukan berarti Tuhan sedang membiarkan kita hidup di dalam dosa. Kini Tuhan sedang memberikan keteladanan kepada kita agar kita memiliki sikap dan karakter hidup sebagaimana yang ditunjukkan dan yang dituntut oleh Tuhan daripada setiap kita. Melalui nas renungan hari ini, sedikitnya ada dua hal yang memotivasi kita untuk menjadi bagian daripada rencana Tuhan, sehingga kita benar-benar berdampak di tengah kehidupan kita. Yang pertama, pengampunan total. Allah tidak hanya mengampuni dosa, tetapi juga menjauhkannya sepenuhnya dari kita, seolah-olah dosa itu tidak pernah ada. Hal ini digambarkan antara timur dan barat yang tidak pernah bertemu. Ini menggambarkan betapa jauhnya Allah membuang segala pelanggaran-pelanggaran kita dan memberi kesan bahwa pengampunannya tidak terbatas dan tidak bersyarat. Ini merupakan sebuah kebaikan Tuhan, dan hanya Tuhan kita yang memiliki itu untuk memberikan kemurahan dan kasih karunia kepada kita. Yang kedua, kasih karunia. Tuhan memberikan kita kasih karunia, dan hal ini menunjukkan kasih dan belas kasihan Allah yang luar biasa kepada kita umatnya. Bukan karena layak, tetapi dilayakkan. Bukan karena mampu, tetapi dimampukan. Ditopang, disupport dengan penuh kasih. Bagaikan kasih sayang seorang bapa terhadap anak-anaknya. Tentulah kedua hal ini menjadi pegangan bagi hidup kita, pribadi lepas pribadi, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika kita sudah menerima pengampunan Tuhan secara total dalam hidup kita, jika kita sudah menerima kasih karunia Tuhan dalam hidup kita, bukankah sudah selayaknya kita menyatakannya, mengimplementasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga melalui kita, melalui Anda dan saya, Tuhan dikenal dan dipermuliakan. Mari kita memulainya, karena Tuhan
akan selalu menolong dan menopang kita. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu kepada kami pada hari ini. Biarlah firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami, untuk menuntun kami, memberangkatkan kami menjadi pribadi yang seturut dengan kehendak Tuhan, melakukan dan menghadirkan kebaikan Tuhan melalui sikap, pikiran, dan perbuatan kami. Berkati kami Tuhan, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke.